Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Randi dengan NIM 2113605, Prodi Geografi dan Pendidikan, dengan mata kuliah Geografi Tanah. Kali ini saya akan membahas materi dengan topik yaitu tanah, yang mana materi yang akan dibahas diantaranya adalah pengertian tanah, komposisi tanah, sifat dari sifat tanah, jenis-jenis tanah, dan kegunaan tanah. Yang pertama adalah pengertian tanah. Tanah adalah media berpori yang aktif secara biologis yang terdapat pada lapisan paling atas kerak bumi yang dibentuk oleh proses pelapukan di bawah berbagai pengaruh. Tanah sendiri berperan sebagai substrat bagi kehidupan di muka bumi yang berfungsi sebagai penampung air dan unsur hara, media penguraian bahan organik, dan berbagai peserta berbagai siklus biogeokimia. Yang kedua adalah komposisi tanah. Tanah terdiri dari berbagai faktor seperti udara, air, mineral, dan berbagai senyawa organik hidup dan tidak hidup. Seluruh komposisi tanah dapat diklasifikasikan sebagai komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik termasuk benda mati, tanah, sedangkan komponen biotik termasuk organisme hidup. Secara umum, komponen abiotik tanah menyumbang sekitar 40 sampai dengan 45% dari volume tanah, yang diikuti oleh udara dan air yang masing-masing menempati 25% dengan 5% ditutupi oleh makhluk hidup. Komposisi tanah yang tepat bagaimanapun mungkin berbeda dari satu tempat dengan tempat lainnya, dengan batuan yang ada di daerah tersebut dan iklimnya yang berbeda. Faktor-faktor lain seperti jumlah vegetasi, pemadatan tanah, dan kapasitas retensi air juga mempengaruhi komposisi tanah di area tertentu. Bagian anorganik dari tanah terdiri dari batuan yang perlahan-lahan dipecah dan mengurai menjadi partikel yang lebih kecil, yang mungkin bervariasi dalam ukuran. Komponen organik tanah disebut dengan humus, yang terdiri dari organisme hidup seperti serangga atau mikroorganisme mati maupun hidup, dan hewan dan tumbuhan mati dalam berbagai tahapan pembusukan. Berikutnya adalah sifat-sifat dari tanah. Sifat-sifat tanah ditentukan oleh komposisi tanah, tergantung pada jumlah komponen biotik dan abiotik yang berbeda. Kombinasi komponen-komponen ini menentukan sifat fisik dan kimia tanah. Poin A adalah sifat fisik. Yang pertama adalah tekstur. Tekstur tanah mengacu pada ukuran partikel tanah yang bergantung pada proporsi relatif komponen mineral seperti pasir, debu, dan liat. Tekstur tanah selanjutnya dipengaruhi oleh porositas tanah, infiltrasi, dan kapasitas retensi air. Tekstur tanah berbeda dengan jenis tanah. Tanah berpasir terasa berpasir, lumpur terasa halus, dan tanah liat bersifat lengket dan mudah dibentuk. Yang kedua adalah struktur. Komponen tekstur tanah, termasuk pasir, debu, dan liat, dapat menghasilkan agregat sebagai akibat dari penggumpalannya. Agregat selanjutnya menggumpal bersama untuk membentuk bed. Informasi tentang struktur tanah memberikan informasi tentang struktur tanah, tekstur tanah, kandungan materi, dan aktivitas biologis yang ada di dalamnya. Struktur tanah dipengaruhi oleh proses fisik yang terjadi, yang kemudian mungkin diperbaiki atau dihancurkan oleh pilihan praktik pertanian. Yang ketiga adalah kepadatan. Rata-rata kerapatan partikel tanah berkisar antara 2,60 hingga 2,75 gram per cm kubik, yang biasanya tetap tidak berubah untuk tanah tertentu. Kepadatan partikel tanah lebih rendah untuk tanah dengan kandungan bahan organik tinggi, dan lebih tinggi untuk tanah dengan kandungan mineral yang lebih tinggi. Berat jenis tanah berbeda dengan berat jenis tanah yang selalu lebih kecil dari berat jenis tanah. Kepadatan tanah biasanya bergantung pada tekstur dan struktur tanah serta komposisi tanah. Yang keempat adalah porositas tanah. Porositas tanah ditentukan oleh jumlah pori-pori yang ada di dalam tanah. Porositas tanah ditentukan oleh pergerakan yang dapat terjadi di dalam tanah, baik itu pergerakan udara dan air di dalam tanah.
Tanah yang sehat dan baik biasanya memiliki lebih banyak pori-pori di antara dan di dalam agregat tanah. Sedangkan tanah yang berkualitas buruk memiliki sedikit pori-pori atau retakan. Porositas tanah dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah. Ukuran pori dalam tanah mempengaruhi kemampuan tanaman dan organisme untuk mengakses air, oksigen, dan gas serta mineral lainnya yang terdapat di dalam tanah. Yang kelima adalah konsistensi tanah. Konsistensi tanah mengacu pada kemampuan tanah untuk menempel pada dirinya sendiri atau benda lain dan untuk menahan deformasi dan pecah. Tiga kondisi kelembapan yang menentukan konsistensi tanah adalah tingkat udara kering, tingkat kelembapan, dan tingkat basah dari tanah tersebut. Yang ketiga adalah konsistensi tanah. Konsistensi tanah kering berkisar dari gembur sampai keras, sedangkan tanah basah berkisar dari tidak lengket sampai lengket. Konsistensi tanah merupakan properti penting yang menentukan kemampuan tanah untuk mendukung bangunan dan jalan. Yang kelima, warna tanah. Warna tanah ditentukan terutama oleh komposisi organik tanah. Warna tanah merupakan salah satu faktor yang membantu dalam prediksi karakteristik tanah lainnya dalam suatu profil tanah. Pengamatan warna tanah adalah cara kualitatif untuk mengukur kandungan organik, oksida, besi, dan zat tanah. Selain itu, warna tanah juga dipengaruhi oleh kandungan mineral tanah karena warna dapat berubah akibat oksidasi dan degradasi. Yang B adalah sifat kimia. Pertama, kapasitas tukar kation. Konsistensi tanah mengacu pada kemampuan tanah untuk menempel pada dirinya sendiri atau benda lain dan untuk menahan deformasi dan pecah. Tiga kondisi kelembapan menentukan konsistensi tanah, yaitu udara kering, lembab, dan basah. Konsistensi tanah kering berkisar dari gambur sampai keras, sedangkan tanah basah sekitar tidak lengket sampai lengket. Konsistensi tanah merupakan properti penting yang mendukung kemampuan tanah mendukung jalan. pH tanah. Reaktivitas tanah dinyatakan dalam pH tanah yang menentukan keasaman dan kebasahan tanah. Ini adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan air tanah yang berkisar antara 3,5 hingga 9,5. Biasanya, tanah dengan keasaman tinggi mengandung jumlah aluminium dan mangan yang lebih tinggi. Dan tanah dengan alkalinitas yang lebih tinggi memiliki konsentrasi natrium karbonat yang lebih tinggi. Dari segi kesuburan tanah, produksi pertanian cenderung lebih banyak di tanah masam. Yang ketiga adalah salinitas tanah. Garam di dalam tanah diangkut dari tabel garam di sumber air yang kemudian terakumulasi karena penguapan. Salinasi tanah juga terjadi selama proses irigasi dari drainase. Akumulasi garam mempengaruhi degradasi bahan organik di dalam tanah dan vegetasi di tanah. Garam yang paling umum yang ada di tanah termasuk magnesium sulfat, kalium sulfat, dan karbonat. Berikutnya adalah jenis-jenis tanah. Yang A adalah tanah berpasir. Tanah berpasir adalah jenis tanah yang mengandung lebih banyak pasir dan sedikit liat. Tanah berpasir bersifat ringan, kering, dan hangat, yang mana cenderung lebih asam dibandingkan jenis tanah lainnya. Karena ukuran partikel dari pasir lebih besar dari partikel lain, mereka memiliki kapasitas retensi air yang rendah dan nutrisi yang lebih sedikit. Kurangnya kelembapan dan nutrisi yang cukup membuat tanah ini kurang cocok untuk produksi tanaman. Namun, tanah dapat dibuat cocok dengan menambahkan bahan organik untuk meningkatkan kandungan air dan nutrisi, serta kesuburan dari tanah tersebut. B adalah tanah liat. Tanah lempung merupakan jenis tanah yang relatif berat karena memiliki kapasitas retensi air yang lebih tinggi dan konsentrasi unsur hara yang lebih tinggi. Tanah terdiri dari lebih dari 25% partikel lempung yang ukurannya lebih kecil dan dengan demikian menahan jumlah besar air. Tanah liat mengalirkan air secara perlahan, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk pemanasan di musim panas dan tanpa mengalami pengeringan. Namun, karena merupakan jenis tanah yang berat dan padat, tidak memberikan ruang bagi akar tanaman untuk tumbuh subur. C. Tanah berlumpur. Tanah lanau adalah tanah ringan
dengan tingkat kesuburan yang lebih tinggi dengan partikel tanah yang lebih besar dari lempung, tetapi lebih kecil dari pasir. Tanahnya halus dan berkualitas baik, yang menahan air lebih baik daripada tanah berpasir. Tanah juga dapat dengan mudah diangkut oleh arus yang bergerak dan ditemukan dekat badan air. Tanah lanau dianggap sebagai jenis tanah terbaik untuk praktik pertanian karena memiliki nutrisi yang cukup dan kelembapan yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Yang D adalah tanah lempung. Tanah lempung merupakan campuran tanah pasir, debu, dan liat, dan menggabungkan sifat-sifat ketiga jenis tanah tersebut agar lebih subur. Tanah ini memiliki pori-pori yang cukup serta kapasitas retensi air untuk meningkatkan produksi tanaman. Tingkat kalsium dan pH tanah lempung juga dalam jumlah yang sesuai karena adanya banyak bahan anorganik. Fungsi tanah. Yang pertama, tanah adalah media untuk pertumbuhan tanaman karena menyediakan jangkar bagi akar tanaman dan bertindak sebagai tangki penahan air untuk kelembapan dan yang diperlukan. Yang kedua adalah degradasi materi tumbuhan dan hewan, yaitu pelepasan dan pengikatan unsur hara dan elemen jejak, merupakan salah satu fungsi organisme tanah yang paling penting. Yang ketiga, tanah menyerap air selama curah hujan dan hujan salju yang menciptakan genangan air yang bersedia untuk tanaman dan organisme tanah. Air yang terserap juga bergerak ke bawah melalui profil tanah menuju badan air, sehingga berperan sebagai pengatur suplai air. Dan yang kelima, tanah adalah bagian penting dari siklus biogeokimia, di mana ia memungkinkan siklus berbagai senyawa organik dan anorganik dari atmosfer ke tanah dan kembali. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.